Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sapei dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan event organizer menurut apa yang saya buat menjadi makalah. Langsung ke inti. Dalam pengertian sederhana yang disebut sebagai I.O. atau event organizer ini adalah sebuah suatu kegiatan yang pengelola suatu kegiatan atau perorganisir acara. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang hadir saat kegiatan berlangsung. Keuntungan ini tidak harus bersifat material namun juga bersifat non-material. Bentuk sebuah event organizer ini sebenarnya telah dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan di pendidikan atau lingkungan sekolah, atau in-house production. Di antaranya yaitu peringatan HUT RI yang ada di tempat tinggal kita yang biasa diselenggarakan setiap tahun sekali. Ada kepanitiaan outbound di lingkungan pekerjaan atau yang biasa dilaksanakan setiap family gathering ya. Terus ada kepanitiaan ulang tahun sekolah yang biasa diselenggarakan oleh organisasi sekolah atau OSIS. Dan lain sebagainya. Lanjut ke sejarah event organizer di Indonesia. Di Indonesia, pola kerja I.O. ini sudah lama dimulai dari pesta-pesta adat di mana panitia peserta tersebut memulai membagi tugasnya masing-masing untuk mendukung suksesnya acara. Sedangkan definisi organizer di Indonesia mulai populer sekitar tahun 1990-an dan semakin populer lagi pada tahun 1998 pasca era kritis di mana begitu banyak tenaga kerja yang keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan berbagai alasan mulailah mencari alternatif sumber penghasilan yaitu seperti I.O. atau event organizer ini. Jasa event organizer ini sendiri adalah jasa penyelenggara sebuah acara atau kegiatan yang terdiri dari serangkaian mekanisme sistematis memerlukan ketekunan, kesungguhan, serta kekompakan kerja tim di mana acara tersebut didapati dengan deadline, target, scheduling, proses and teamwork solidarity. Sedangkan peran event organizer ini adalah melaksanakan penyelenggaraan sebuah event berdasarkan pedoman kerja dan konsep tersebut dan mengelolanya secara profesional. Dan syarat mendirikan event organizer ini yaitu adalah menurut Direktur CV Prokom Sofyan Kemal Nasution yang diperlukan untuk mendirikan sebuah I.O. adalah motivasi, database, network, permodalan dana segar yang cukup, sumber daya manusia yang dinamis, dan pekerja keras. Orang-orang di I.O. menerapkan DO inovatif jadi I.O. tersebut adalah kumpulan orang-orang kreatif yang penuh inovatif, ujar Bung Sophia. Siapapun bisa membuat I.O. Anak sekolah misalnya, kalau berminat juga dapat membuat I.O. Bisa saja dimulai dari mengemas acara Sweet 17, sobat terdekat, pentas seni, acara perpisahan, perlombaan antar sekolah, atau ulang tahun sekolah. Apalagi yang sebentar lagi akan tamat sekolah biasanya mengadakan prom night, dan biasanya yang mengadakan atau yang menjadi panitia pun adalah kita-kita juga. Nggak masalah kok kita baru pertama kali menangani event. Yang terpenting adalah ide kreatif yang muncul di otak yang kemudian kita kembangkan menjadi sebuah konsep. Karena di sebuah event organizer ini memerlukan yang namanya konsep. Setelah konsep ada, barulah kita memikirkan bagaimana bisa mengumpulkan dana agar acara tersebut dapat dijalankan. Nah, jadi yang
ketika membuat acara itu yang terpenting itu adalah konsep. Dana itu belakang kedua lah ya. Jadi pikirkan dulu konsepnya seperti apa. Nah, baru kita ketika konsep sudah jadi, barulah kita memikirkan sumber dana, di mana kita mendapatkan dana agar acara ini bisa terjalan dengan lancar. Dan kalau kita berbicara mengenai dana, pasti dong nyari sponsor. Di bagian ini yang paling penting adalah kepercayaan. Kalau pihak terkait udah percaya sama kita, semuanya jauh lebih ringan. Misalnya penyewaan sound, kita bisa ditangguhkan pembayaran setelah acara berlangsung atau setelah dananya ada. Jadi sewa sound dulu nih, ngomong dulu saya mau sewa sound, tapi bayaran sesudah acara. Nah itu kalau misalnya emang udah ada kepercayaan dari pihak IO dan pihak sound itu, kita lobby nih biar percaya. Jadi pembayaran sound itu sesudah acaranya berlangsung, karena pengumpulan dana ini akan ada uangnya itu, maksudnya di setelah acara barulah uang terkumpul, acara selesai, barulah kita bayar sound. Atau kita bisa dulu DP dulu setengah harga dari sound itu. Misalnya sound ini penyewaan misalnya 1 juta. Nah sebelum acara kita sewa dulu, DP dulu lah 500.000. Nanti sisanya sesudah acara 500.000 lagi, seperti itu. Ditambahkan bos Prokom salah satu IO terkenal di Medan, gak perlu banyak orang yang terlibat dalam IO. Semua tergantung dari besar kecilnya IO tersebut dan besar kecilnya event yang ditangani, kata Bang Sopian. Jadi maksudnya itu banyak atau sedikitnya tim IO itu tergantung dari acara IO-nya ini, acaranya tersebut. Misalnya ya kalau misalnya acara kecil nggak mungkin dong kita mengeluarkan tim yang sangat banyak. Jadi ya menyesuaikan ketika emang timnya acaranya emang tidak terlalu besar, kita mengeluarkan tim ya secukupnya aja gitu. Jangan sampai acaranya tidak terlalu besar tapi kita menyiapkan tim yang sangat yang banyak sekali, seperti itu. Dan sekarang ini anak-anak muda juga telah banyak mewujudkan kreativitas mereka dalam membuat sebuah acara. Di Jakarta misalnya dan Bandung, tampaknya anak-anak sekolahan berlomba-lomba membuat pentas seni, bazar, bahkan mereka sanggup menampilkan konser grup band. Dan di tengah digandrungi anak muda, Ya emang anak muda sekarang itu memang kreatifnya tuh emang luar biasa. Banyak yang di anak sekolah pun bisa melaksanakan kegiatan event kayak gini, sudah bisa melaksanakan event besar, seperti bisa mengundang grup-grup band yang terkenal yang sedang digandrungi anak muda seperti itu. Dalam pesta pernikahan, event organizer ini dibutuhkan untuk mengatur jalannya acara pernikahan atau yang lebih dikenal dengan wedding organizer, seperti wedding planner yang mengatur acara pernikahan agar lebih lancar berlangsung menarik. Hal ini seperti ini dibutuhkan biro jasa yang sudah berpengalaman mengatur pernikahan. Nah, event organizer ini yang biasa dilaksanakan di pernikahan itu emang harus sangat menarik. Kenapa? Karena emang di acara pernikahan ini emang biar bisa yang menghadiri pernikahan tuh gitu, bisa ketika emang penampilan kita event organizer ini kita bekerja sama dengan baik dan eventnya berjalan dengan lancar, pasti kita akan terlihat juga oleh orang lain, ternyata event IO ini bagus loh melaksanakan acaranya. Nah itu juga kita sebagai promosi kita. Kalau memang kamu tertarik untuk menampilkan kreativitas, sekarang saatnya kamu belajar untuk menjadi diri sendiri dan orang lain. Yang berjiwa memimpin mungkin bisa ditunjuk sebagai ketua panitia, yang jago ngomong dan jago ngerayu bisa dijadiin humas atau marketing, yang fungsinya mencari sponsor dan mempromosikan acara. Yang jago desain juga bisa menjadikan tim kreatif dan pembuatan proposal atau media promosi. Terus tinggal cari yang gaul dan lincah buat dikasih tanggung jawab saat acara berlangsung. Terpenting di sini adalah kerjasama yang solid. Itulah yang paling penting dalam pembuatan acara itu. Harus ada yang namanya kerjasama dan tidak miskomunikasi. Intinya ya solid. Oke. Untungnya kita dalam penyewaan
IO yaitu adalah yang pertama, anggaran lebih terkendali. IO yang sudah berpengalaman umumnya mengetahui estimasi harga dan harga, apakah terdapat perbedaan dari harga yang diberikan dan ilmu yang dimiliki. IO dapat membantu Anda melacak harga secara keseluruhan dan juga menyerahkan Anda cara-cara anggaran dapat terkendali. Yang kedua mencakup detail. Skill IO yang paling diharapkan oleh klien adalah IO yang detail oriented. Keahlian seperti ini yang memastikan bahwa tidak ada satupun detail yang ditinggal dalam suatu acara. IO yang profesional dapat mengetahui permintaan setiap event dan sudah tidak asing dengan pengerjaan detail. IO juga akan membantu Anda menemukan vendor yang tepat, mengatur anggaran, dan detail penting lainnya dibutuhkan untuk perlangganan suatu event. Jadi ya, yang detail-detail itu harus emang diperhatikan oleh IO itu. Emang IO profesional itu sangat memperhatikan detail-detailnya ya. Seperti properti yang kecil-kecil seperti itu harus diperhatikan. Terus yang ketiga yaitu adalah skill manajemen negosiasi. Salah satu keistimewaan dari menyewa jasa IO adalah mengetahui bahwa IO tersebut memiliki skill organisasi yang bagus. IO yang profesional berpengalaman dalam membuat timeline acara yang sampai memesan tempat lokasi acara dengan menggunakan jasa IO. Secara tidak langsung Anda memiliki negosiator yang tampil dan dapat dikendalikan, terutama ketika mengurus hal-hal yang berkaitan dengan vendor atau supplier. Terus yang keempat itu ada tema yang tepat. Nah, ini tema yang tepat, jangan sampai acara pernikahan dimasukkan temanya tema perpisahan sekolah, nggak nyambung kan? Nah, tema yang tepat, Anda mungkin meningkatkan suatu yang berbeda dan unik di event yang akan datang. Dan disitulah tempat IO dapat menunjukkan keahlian dan pengalaman. IO akan membantu Anda merancang sebuah konsep dan tema, ataupun memberikan saran dan alternatif untuk memastikan Anda puas dengan tema tersebut. Jadi ya, yang sewa jasa IO itu Anda itu akan bisa dikasih dikasih gambaran seperti ini nih, kira-kira bagus kan buat kamu, cocok nggak nih buat kamu misalnya, biar ada yang namanya kepuasan untuk yang penyewa IO tersebut. Selanjutnya yaitu fleksibel. Untuk orang yang sibuk memiliki jadwal yang padat, fleksibel yang diberikan oleh IO memudahkan Anda untuk memberikan masukan sebanyak atau sedikit yang Anda inginkan. IO memungkinkan Anda untuk terlibat aktif, tidak terlibat semuanya merupakan pihak Anda. Jadi ya penyewaan IO ini memang sangat fleksibel. Kenapa? Karena kita mempertanggungjawabkan sepenuhnya ke tim IO. Kita hanya misalnya gini, IO saya butuh konsepnya seperti ini, saya ingin seperti ini. Nah, nanti tinggal IO melaksanakannya. Udah, kita percayakan sepenuhnya ke IO tersebut. Selanjutnya mengurangi stres. Nah, ini nih, memiliki seseorang yang profesional yang mengurusi setiap detail maupun kecil akan sangat menguras stres. IO membantu Anda mencegah kesulitan dan benar-benar memastikan bahwa event Anda berjalan tanpa hambatan. Jadi ya, ini emang penyewaan IO itu sangat membantu sekali sih, mengurangi stres juga. Jadi kita tidak terlalu banyak memikirkan event tersebut. Terus menghemat waktu. Merencanakan sebuah event membutuhkan banyak waktu untuk memastikan event tersebut berjalan dengan lancar. IO akan menghabiskan waktu untuk meneliti, merencanakan, dan melakukan negosiasi untuk membantu Anda dapat apa yang Anda mau. Seperti yang tadi saya sebutkan, tim IO pasti akan merekomendasikan tema apa yang akan diangkat ya, seperti biar ada kepuasan Anda tersendiri. Lanjut, yaitu ada saran dan profesional. IO tahu bagaimana caranya menangani permintaan Anda sambil membuat penyesuaian yang dibutuhkan IO.
yang berpengalaman akan mendengar segala permintaan Anda, memberikan masukan dan juga realistis di saat yang tepat. Selanjutnya yaitu ada marketing event. Untuk event yang privat, untuk keluarga dan teman seperti ulang tahun, mungkin Anda tak harus khawatir tentang isi pemasarannya. Namun untuk event yang jumlah tamu undangan lebih besar seperti event launching production, bagaimana Anda dapat memastikan event tersebut sukses dari segi marketing jika Anda hanya mengajarkannya seorang diri? Maksudnya apakah event tersebut akan sukses dari segi marketing jika Anda mengerjakan sendiri seorang diri? Tidak kan? Karena ya dibutuhkan tim. IO yang profesional memiliki sarana pengetahuan dan koneksi yang sangat cukup untuk memastikan event yang mereka rancang sukses. Selanjutnya ada event organizer dalam dunia usaha. Perkembangan di Indonesia dewasa ini telah memperhatikan ke arah yang menggembirakan, terbuktinya dengan semakin menjamurnya berbagai bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, baik itu skala kecil maupun skala besar. Salah satunya adalah event organizer ini. Cara memulai bisnis event organizer ini adalah pengalaman. Hal yang wajib Anda miliki, jangan menganggap membuat acara ini remeh. Jika belum punya pengalaman, Anda bisa ikut IO lain dulu. Jadi ketika Anda ingin memulai bisnis organizer ini, jangan sampai Anda tidak tahu apa-apa, Anda langsung buat sebuah IO. Tidak seperti itu. Kalau mau, Anda harus mengikuti IO bekerja atau melihat kerja IO yang lainnya. Kalian kalian ambil ilmunya seperti itu. Barulah ketika Anda sudah mempunyai ilmunya, barulah Anda membuat IO tersebut, event organizer tersebut. Terus yang kedua itu adalah tim khusus yang solid. Membuat acara adalah kerja tim, kreativitas juga hasil diskusi tim. Anda hanya punya 2 tangan, itu cukup untuk memegang semuanya. Nah, jadi ketika Anda membuat sebuah event organizer ini, IO ini, Anda itu membutuhkan yang namanya tim yang solid ya. Bukan hanya tim aja, tapi tim yang solid gitu ya. Karena ya kalau kita membuat IO dan kita yang bergerak sendiri itu tidak bisa. Karena IO itu adalah pekerjaan tim, bukan pekerjaan sendiri-sendiri itu. Yang ketiga itu adalah relasi dan kenalan sebanyak-banyaknya. Ini wajib Anda miliki. Anda harus mencatat tempat memesan bahkan bahan baku, menyewa sound system dan menyiapkan hadiah. Ini penting agar persiapan acara Anda mudah dan cepat. Jadi, nah ini juga relasi kenalan sebanyak-banyaknya. Jadi, ketika emang kita udah bikin event organizer ini, kita harus banyak memiliki kenalan seperti penyewaan sound, penyewaan bangku, penyewaan hal-hal properti untuk IO tersebut. Nah, yang keempat yaitu adalah modal uang. Gak mungkin dong kita bikin IO tanpa ada uang. Bisa mungkin, cuman secara logikanya itu yang pembuatan IO pasti ada butuh modal ya. Terus ada tim kreativitas. Nah ini nih, zaman terus berganti. Anda memiliki mengetahui apa yang diinginkan pasar saat ini. Kreativitas tim Anda sangat penting di sini. Anda juga harus update informasi terbaru. Dan jangan sampai temanya itu aja. Misalnya ke event si A temanya seperti itu, ke event si B acara temanya seperti itu, event ke si event ketiga ke si C temanya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita tuh harus mengupgrade kreativitas kita agar ketika orang lain melihat tuh emang event IO ini emang wow gitu. Kesabaran. Nah, ini yang keenam, kesabaran. Percayalah, sabar merupakan modal mutlak untuk bisnis ini. Bisa jadi konsumen Anda marah-marah karena suatu hal. Bisa jadi setiap Anda melakukan kesalahan. Ini semua adalah belajar dari pengalaman. Nah, di setiap IO ini pasti ada yang namanya melakukan kesalahan, dan konsumen pasti ada yang memarah-marahi karena ya emang pekerja kita
tim kita ada yang melakukan kesalahan, itu emang harus dimaklumi. Dan terus oke, lanjut ke tahapan penyelenggaraan organizer. Organizer ini atau IO ini, tahapannya itu adalah Anda harus membuat konsep yang menarik dan kreatif. Terus proses tahapan pembuatan event dan eksekusi event yang signifikan. Contoh misalnya konsep yang menarik dan kreatif yang saya sebutkan tadi. Ketika kita membuat tema itu, setiap pembuatan tema itu kita harus mengupgrade kreativitas kita. Jangan sampai temanya itu terus. Harus ada yang namanya peningkatan tema, bukan peningkatan, seperti kayak upgrade tema gitu ya. Temanya ini nih, misalnya temanya A, cuman temanya ada A doang, tambah temanya jadi 2. Ketika pembuatan IO lagi, tambah menjadi 3, menjadi 3 tema, seperti itu. Diupdate terus karena emang seiring perkembangan zaman ya. Kalau misalnya kalian pembuatan IO-nya itu gitu-gitu aja, gak akan menarik guys. Lanjut, ini nih proses tahapan pembuatan event. Yang pertama itu mencari konsep yang kreatif yang tadi ya. Terus menuangkan konsep dalam suatu rencana tertulis. Jadi konsepnya itu tertulis, jangan kalian cuma dipikirin, karena yang dipikirin itu misalnya kayak gue mau ini, gue mau itu, maksudnya kayak kemungkinan lupanya itu sangat besar. Maka itu dari kalian tulis konsep-konsepnya untuk tim event, untuk yang akan diselenggarakan. Terus melakukan kontrak kepada semua pihak, seperti kayak yang tadi penyewaan seperti itu. Kalian harus membuat kontrak biar lebih enak jadinya, biar ketika kita menyewaan tanggal sekian atau sekian tuh bisa kita ambil gitu. Terus melakukan publikasi itu seperti kayak maksudnya tuh kayak publikasi nih, setiap kita melaksanakan event itu kita harus adanya publikasi. Mengapa? Karena buat dokumentasi kita juga buat kedepannya, buat promosi juga bahwasanya nih kita sudah melaksanakan acara seperti ini, di sini, caranya seperti itu. Dan siap melakukan loading dan akhirnya eksekusi. Loading maksudnya konsep sudah matang, barulah kita eksekusi. Nih langsung eksekusi event yang signifikan. Memilih orang-orang yang berpotensi dan sesuai dengan posisi yang akan dilakukan di event tersebut. Misalnya stage manager, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi, seksi konsumsi, dan lain-lain. Itu ya harus ya memang memiliki ilmu dasarnya. Terus pemilihan supplier yang signifikan dan berkualitas, baik dalam hal perlengkapan, konsumsi, dan lain-lain. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu adalah karena fungsi dari IO sendiri adalah membuat ide-ide kreatif untuk sebuah event agar terciptanya event yang unik berbeda dari event lainnya, bisa menarik perhatian para pengunjung. Oke, dan untuk kalian yang ingin membuat IO, yaitu yang kalian harus butuhkan yaitu adalah pengalaman. Yang kedua, tim khusus yang solid ya. Tim khusus yang solid, bukan tim doang ya. Kalau tim yang nggak solid itu apa? Terus relasi dan kenalan sebanyak-banyaknya, modal atau uang, kreativitas tentu saja, kesabaran, dan website atau akun media sosial kalian. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.